Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludia Anggun Isnaini, NPM 1811060400 dari Prodi Pendidikan Biologi, kelas G, kelompok 6, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan RPP pada materi biologi sesuai kurikulum 2013 di SMA kelas 10. Baiklah, langsung saja untuk pembuatan RPP ini saya tunjukkan untuk situasi saat ini atau sering disebut dengan daring. Hal yang pertama yang harus dipersiapkan pada pembuatan RPP adalah silabus. Kenapa? Karena RPP adalah penjabaran dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa untuk mencapai kompetensi dasar. Baiklah, mari kita simak format RPP berikut ini. Dalam RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, formatnya ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, submateri bahasan, dan alokasi waktu. Kemudian ada kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, indikator, tujuan, materi pembelajaran, pendekatan model dan metode pembelajaran, kemudian ada media dan sumber belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian. Baiklah, langsung saja kita lihat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Satuan pendidikannya yaitu SMA Negeri 1 Kota Agung, mata pelajaran yang saya ambil biologi, kelas 10, semester 1. Materi pokoknya tergantung materi apa yang mau kita ambil. Saya mengambil tentang virus. Submateri bahasanya ada ciri-ciri, struktur, dan reproduksi virus. Bisa kita lihat di dalam silabusnya ya. Alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Ada ketentuan di mana 1 jam mata pelajaran itu 45 menit, jadi jika 2 jam mata pelajaran 2 kali 45 menit. Totalnya ada 90 menit untuk pertemuan ini. Kompetensi dasar atau KI. Saya memilih KI 3 karena di dalam penilaian saya menggunakan tes tertulis dan penugasan. Kenapa KI 3? Karena KI 3 ini untuk pengetahuan, sedangkan KI 1 dan KI 2 untuk sikap dan KI 4 untuk keterampilannya. Kemudian ada kompetensi dasarnya atau KD, indikator, tujuan. Tujuan ini didapat dari indikator. Misalnya, di dalam indikator menjelaskan ciri virus. Tujuannya yaitu jawaban dari indikator. Siswa dapat menjelaskan ciri virus. Dan seterusnya. Materi pembelajaran yaitu materi ringkasan atau materi yang sesuai dengan sub pokok yang kita bahas. Dan di sini ada pendekatan model dan metode pembelajaran. Model yang saya gunakan adalah Discovery Learning. Saya memakai model ini karena salah satu model pembelajaran yang disarankan oleh kurikulum 2013. Apa sih itu Discovery Learning? Yaitu model pembelajaran yang meminta siswanya untuk menemukan konsepnya sendiri. Untuk menggunakan model ini, kita harus tahu apa saja sintaks yang akan muncul di RPP nanti. Kemudian ada media dan sumber belajar. Medianya ada smartphone dan lembar kerja siswa online atau Google Form. Sumber belajarnya ada buku biologi SMA atau MA kelas 10 dan video YouTube. Selanjutnya langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini bisa dikreasikan ya sesuai dengan silabus juga. Di sini pada pendahuluan ada orientasi, ada motivasi, ada apresepsi dari guru, alokasi waktunya ada 15 menit. Kemudian kegiatan intinya, kegiatan inti di sini ada 6 sintaks dari Discovery Learning. Sintaks ini harus muncul pada langkah-langkah pembuatan kegiatan pembelajaran di RPP ya. Yang pertama ada sintaks model pembelajaran pada Discovery Learning. Yang pertama ada stimulation atau pemberian rangsangan. Yang kedua ada problem statement atau indikasi masalah. Dan yang ketiga data collection atau pengumpulan data. Dan yang keempat data processing atau pengumpulan data. Yang kelima ada verification atau pembuktian. Dan yang keenam ada generalization yaitu menarik kesimpulan.
Dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Waktu alokasi ini harus sesuai dengan alokasi yang sudah ditentukan di atas ya, yaitu 2 kali 45 menit. Kemudian yang terakhir ada penilaian. Penilaian ini sebenarnya ada 3 aspek. Yang pertama ada pengetahuan, yang ketiga ada keterampilan, dan yang keempat ada aspek sikap. Pengetahuan ini biasanya didapat dari tes lisan atau tes tertulis, dan yang kedua ada aspek keterampilan, biasanya didapatkan pada praktek, proyek, atau portofolio. Yang ketiga ada sikap. Aspek sikap ini biasanya didapatkan pada observasi, penilaian diri, dan lain-lain. Nah, sedangkan di sini saya menggunakan aspek pengetahuan saja, karena penilaian itu disesuaikan dengan KI atau kompetensi inti. Nah, di sini saya menggunakan KI-nya yaitu KI 3 yang membahas tentang pengetahuan. Jadi, penilaian di sini saya menggunakan pengetahuan, menggunakan aspek ini. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang cara pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.